Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bajir Official, untuk melanjutkan video-video sebelumnya yang berjudul seperti biasalah yang sudah kita ketahui. Namun di sana saya harapkan itu untuk para teman-teman yang berkomentar. Di sini kita hanya sekedar sharing dan saya membicarakan berita yang memang keluarnya saat ini, artinya update lah. Jadi mohon bijaklah untuk berkomentar agar kita itu enak, silaturahim itu tetap lancar begitu. Berita ini keluarnya barusan Sabtu 27 Januari 2024 jam 17.02 WIB. Jadi barusan beberapa jam yang lalu lah. Di sini saya akan memberikan atau membacakan berita yang judulnya itu seperti ini. Hasan Tanjung peringatkan keluarganya untuk waspadai ancaman balas dendam keluarga korban, lebih baik mengalah. Jadi Hasan Basri itu menganjurkan untuk para keluarga yang ada di rumah. Kebetulan kan si Hasan dan adiknya Wardi ini sekarang kan lagi mendekam di penjara kan. Jadi pesannya Wardi itu untuk keluarganya yaitu menghindarilah kalau misalnya nanti ada proses kata-kata balas dendam, lebih baik mengalah. Itu kata si Wardi. Beritanya begini, pelaku carok massal di Bangkalan Madura, Hasan Tanjung memberikan pesan peringatan kepada keluarganya. Hasan Tanjung mengingatkan kepada keluarganya untuk mewaspadai adanya ancaman balas dendam daripada keluarga korban. Sudah bisa kita simakkan bahwasanya itulah salah satu pesan daripada si Wardi untuk keluarganya, agar kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, kalau bisa itu menghindar. Tapi kalau misalnya itu menyangkut tentang balas dendam yang negatif yang mungkin teman-teman itu pikirkan dari video-video sebelumnya, maka pasti ada yang berkomentar bahwasanya melawan itu atau mempertahankan. Begitulah kira-kira. Hasan khawatir kepada keluarganya menjadi sasaran balas dendam keluarga korban atas perbuatannya. Ia berpesan kepada keluarganya untuk mengalah saja daripada harus meladeni perbuatan yang dilarang hukum. Ya, memang betul. Jadi kalau misalnya kita lihat video-video Hasan pas waktu diwawancarai itu, dia itu sampai meneteskan air mata kalau misalnya perbuatan yang melanggar hukum yang berakibatkan penjara misalnya, maka Hasan itu memang menganjurkan untuk mengalah saja, begitu kata Hasan. Saya pesan ke keluarga-keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani perbuatan yang dilarang oleh hukum, ujarnya. Begitu katanya, kata si Hasan. Meskipun begitu, Hasan berharap tidak ada kejadian yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Itu harapan si Hasan itu, semoga perkara ini atau kasus ini memang berakhir sampai di sini. Begitu maksudnya. Hasan secara terbuka memohon maaf kepada keluarga korban korban yang ditinggalkan, dan ia mengaku sangat menyesali perbuatannya. Jadi Hasan itu secara terbuka sudah memohon maaf dan sangat menyesali perbuatannya. Dirinya mengakui saat itu emosinya tak bisa dikendalikan dan spontan untuk menghabiskan korban. Jadi refleks saja mungkin. Si Hasan itu refleks. Memang katanya itu Hasan itu sebelumnya sudah menjelaskan bahwasanya memang tak ada rencana untuk membunuh si korban. Begitu katanya. Saya selaku tersangka itu minta maaf ke keluarga korban. Mungkin faktor kehilapan saya dan spontan, ujarnya. Hasan pun menjelaskan bahwa dirinya sangat kenal baik dengan korban dalam kesehariannya. Berarti si Hasan ini memang berteman lah dengan Mat Panjar CS ini. Si Hasan ini memang berteman, begitu katanya. Saat itu dirinya tak ada sama sekali niatan untuk membunuh para korban. Ia hanya melakukan pembelaan diri. Berarti si Hasan ini pembelaan diri ini, kata teman-teman dari komentar-komentar sebelumnya itu banyak katanya. Si Hasan ini tidak boleh dijadikan tersangka karena dia memang membela. Bahkan ada yang komentar ketika masuk di bahasa ini, teman-teman itu bakal berkomentar Anda polisi lah atau apalah. Padahal ini kan kita sekedar sharing, saya membacakan berita. Kalau misalnya ya positif, dewasalah dalam mengomentari tentang sesuatu begitu.
Hasan menyatakan ada satu korban selamat yang diampuninya pada saat itu, sehingga korban tewas tidak bertambah. Jadi memang sengaja. Artinya korban-korban selamat yang sama kalian-kalian di komentar sebelumnya itu disuruh tangkap, lalu disuruh menjadi kunci untuk membeberkan tentang kejadian Jumat lalu itu. Begini. Lanjutannya di sini masih ada sebetulnya, saya bacakan sampai nanti tuntas. Korban yang selamat dari ancaman carut tersebut kemudian kabur ke rumahnya sambil menangis. Berarti dia itu memang, kabarnya itu memang pulang ke rumahnya habis melakukan duel tersebut, habis menyerang Hasan tapi tidak kena, diampuni nyawanya. Terus dia itu pulang ke rumahnya, disambut oleh keluarga dengan isak tangis karena, dan juga yang selamat ini juga menangis pada saat itu. Hikmahnya ataupun kesimpulan daripada berita ini, kalau misalnya kita itu cerna lebih mendalam lagi, bahwasanya apapun masalahnya, kata si Hasan itu, jangan pernah menjadikan carok itu sebagai akhir dari sebuah permasalahan. Begitu maksudnya. Dan juga kalau misalnya sesuatu yang melanggar hukum itu, pesan dari si Hasan ini memang sangat positif lah. Kalau bisa kita menghindari hal-hal seperti itu, apalagi hanya tentang kesalahpahaman. Carok itu memang bukan jalan terakhir, atau anggaplah jalan buntunya bukan carok, begitu maksudnya si Hasan. Tapi kalau misalnya itu menyangkut tentang harga diri ataupun harta dan mempertahankan haknya, misalnya seperti, banyaklah contoh-contohnya, kalian tinggal cari di Google itu banyak, bahwasanya ada 3 kalau tidak salah itu yang memang harus kita pertahankan. Jadi Hasan itu berharap pada keluarganya, seandainya memang ada serangan balik lah ataupun balas dendam, kalau misalnya bisa dibicarakan dengan baik-baik, ya mungkin sama si Hasan itu disuruh untuk mediasi lah, jangan memakai kekerasan, begitu maksudnya. Ya beda ceritanya kalau misalnya, ya saya ribet untuk ngomong karena kalau misalnya ngomong tentang opini yang ada dalam pikiran saya, pastilah ada yang menyeletuk bahwasanya bahasa Maduranya kayak gini, ya men orang metengah masa itu rotah. Bahasa Indonesia nya kayak gini, kalau misalnya orang itu mau menebas kita ataupun ya menebas lah, masa kita mau diam saja, masa kita tidak mau menghindar minimalnya. Ya Allah alam bisawab, tapi itu hanya sekedar opini, dan ini saya hanya sekedar membacakan berita atau menyimpulkan tentang berita yang beredar. Saya nanti juga akan tampilkan itu judulnya. Ini bukan murni dari saya pribadi, ini saya hanya sekedar membaca berita, saya jelaskan dan saya simpulkan. Jadi bijaklah untuk menanggapi sebuah berita, kita sharing-sharing, kita komen-komen di sini. Begitu. Akhirnya dari saya, apabila ada kesalahan, kehilafan, saya pribadi mohon maaf. Sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe guys. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.